Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik ingin sembuh, tinggalkan masa lalu yang menyebabkan sakit. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ingin sembuh, tinggalkan masa lalu yang menyebabkan sakit. Baiklah teman-teman ya, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis atau kejiwaan ya, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, penuh dengan rasa-rasa yang pernah kita alami ya, yang sering kita sebut sebagai 1001 rasa sensasi. Memang perlu penanganan yang bijak ya, agar kita mudah terlepas dari penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Baik ya, jadi pada session kali ini memang saya angkat topik ini ya, ingin sembuh, tinggalkan masa lalu yang menyebabkan sakit. Karena apa? Karena melalui sharing-sharing ya, saya mendengarkan komen-komen teman semua ya. Ini secara umum itu semuanya ingin cepat sembuh ya. Nah itu sama dengan harapan saya juga seperti itu. Mudah-mudahan melalui sharing ini ya bisa memotivasi teman-teman untuk cepat bangkit ya, menjadi cepat sembuh akhirnya itu. Nah begini teman-teman ya, jadi yang namanya penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis tadi ya, yang memang disebabkan oleh multifaktor, ini memang kita harus banyak mawas diri, harus mampu mengoreksi diri kita sendiri, melihat masa lalu kita. Nah sebenarnya apa yang menjadi sebab terkena sakit, karena tidak mungkin ya sakit itu datang tanpa sebab ya. Oleh karena itu pada topik kali ini ya, ketika teman-teman ingin cepat sembuh ya, ya tinggalkan masa lalu yang menyebabkan menjadi sakit. Nah ini perlu perenungan ya, perenungan tentang diri kita sendiri. Di diri kita sendiri, coba teman-teman tolong diingat-ingat ya, yang menyebabkan terkena asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis itu apa ya? Itu pasti punya cerita yang cukup luas ya. Mungkin cerita itu juga berbeda antara orang satu dengan yang lain, tetapi ujung-ujungnya adalah sama, yaitu menyebabkan menjadi terkena asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Seperti saya juga ceritanya cukup panjang ya, yang mungkin sudah pernah saya sharingkan di video-video yang lalu, mulai dari cerita saya terkena asam lambung ya, sebabnya itu apa, itu juga sudah pernah saya share. Kemudian bagaimana cara mengatasi sensasi-sensasi ya, 1001 rasa sensasi juga sudah saya share ya, termasuk metode dan tip-tip penyembuhannya itu bagaimana ya, sampai dengan saya bisa sembuh total seperti ini ya, akhirnya bisa menyapa teman-teman semuanya ya. Nah itu perjalanannya cukup panjang. Nah oleh karena itu tolong ya tonton saja video-video saya mulai dari awal ya sampai dengan akhir. Nah itu nanti akan melengkapi referensi teman-teman ya. Siapa tahu ini menjadi jalan kesembuhan teman-teman ya. Karena
dengan semakin banyak ilmu ya, dengan semakin banyak referensi, otomatis itu akan menjadi bahan acuan kita untuk berikhtiar mencari kesembuhan itu. Jadi sifatnya positif ya, daripada kita mungkin ya mendengarkan informasi-informasi yang tidak ada hubungannya dengan penderitaan kita. Nah, bisa jadi itu kadang informasi justru menambah beban pikiran kita. Nah, akhirnya justru kita menjadi sulit terlepas dari penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis karena pikiran menjadi selalu tegang ya, selalu tegang, akhirnya berpikirnya menjadi negatif. Nah, akhirnya istilahnya menjadi melemahkan mental kita untuk bangkit. Baik teman-teman ya, jadi tema kali ini ya, ketika teman-teman ingin cepat sembuh ya, ini memang kita harus punya konsekuensi teman-teman. Yaitu konsekuensinya apa? Kita harus mampu ya, mampu meninggalkan masa lalu yang menyebabkan terjadinya sakit. Artinya kita harus merubah diri ya, merubah diri. Hal-hal apa sih sebenarnya yang masa lalu menyebabkan kita menjadi terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, ketika bisa meninggalkan itu, maka ya otomatis kita akan menjadi normal kembali ya, karena penyebabnya itu sudah kita tinggalkan itu. Tetapi sebaliknya, walaupun mungkin teman-teman sudah minum obat ya, sudah minum herbal ya. Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang menjadikan penyebab kita terkena asam lambung itu tidak ditinggalkan ya, sekalipun itu mungkin membaik, itu hanya sifatnya sementara, tidak permanen ya. Nah, maka dari itu ya memang kita harus merubah diri teman-teman ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini pada hakikatnya adalah ujian, peringatan dari Yang Maha Kuasa ya, dari Tuhan untuk kita berproses ya, untuk kita berproses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih baik ya, yang pada akhirnya kita akan diangkat derajatnya menjadi lebih bahagia. Itu kalau kita hayati seperti itu, maka kita tetap bersyukur ya, kita tetap ya optimis saja, pasti proses ini akan segera berlalu seperti itu teman-teman. Dengan catatan ketika teman-teman sudah mampu istilahnya meninggalkan masa lalu yang menyebabkan kita menjadi terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, lebih spesifiknya lagi ya, atau lebih rincinya lagi, mungkin teman-teman sudah menemukan ya. Jadi setelah kita melakukan perenungan, ya cobalah, bisa dicatat juga boleh ya, misalkan hanya diingat-ingat juga bisa, sebenarnya apa sih yang awal mula saya menjadi terkena asam lambung itu. Ingat ya teman-teman ya. Nah, itu hal-hal itulah yang harus ditinggalkan, dan hal itulah yang harus dirubah. Banyak sekali teman-teman ya, bisa disebabkan karena hal-hal yang bersifat fisik dan hal-hal yang bersifat psikis. Nah, ini yang bersifat psikis ini lebih rumit lagi, karena kadang kita sebenarnya itu yang menyebabkan, tetapi kadang kita tidak menyadari. Nah, ketika kita belum punya kesadaran yang tinggi, nah itu ya kadang kita sulit menemukan. Tetapi kita belajar untuk sadar diri ya, kemudian untuk mawas diri lah, itu nanti pasti akan ketemu ya. Nah, ketika itu mampu kita rubah, nah insya Allah itu akan menjadi cepat membaik teman-teman ya. Itu pengalaman yang saya terapkan itu seperti itu. Nah, baik ya, hal-hal yang harus kita tinggalkan ya, meninggalkan masa lalu yang menyebabkan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu antara lain ya. Yang pertama ya, ini mulai dari hal yang bersifat fisik, kemudian nanti sampai ke psikis ya. Yang pertama, tinggalkan pola makan yang tidak baik. Nah, itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sebab awalnya terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis itu memang mutlak dari makanan. Itu juga ada ya. Contohnya ketika kita makan yang over lah ya, makan yang over, terutama hal-hal yang bersifat
pantangan makanannya. Contohnya makanan yang mungkin terlalu pedas ya, terlalu asam, terlalu berlemak tinggi, bersantan, berminyak ya. Mungkin bisa jadi juga minuman ya, atau mungkin kopi terlalu banyak, kemudian dalam kondisi perut yang mungkin masih kosong ya, nah, atau mungkin alkohol yang terlalu banyak, soda. Nah, itu juga sadari sendiri saja sebenarnya apa itu ya. Pasti ketemu ya itu. Nah, ketika sudah bisa meninggalkan itu, tinggalkan pola makan yang tidak baik, maka kalau memang penyebabnya itu hanya dari faktor itu pasti akan sembuh juga ya itu. Tetapi kalau mungkin sudah mencoba meninggalkan pola makan yang tidak baik, sudah saya tinggalkan. Kita sekarang sudah makannya teratur, kemudian sudah mengingat nilai gizi, sudah mencoba menjalankan menghindari pantangan ya, tetapi kok belum juga membaik ya. Nah, itu artinya itu masih ada faktor lain yang menyebabkan, yang itu juga harus ditinggalkan itu teman-teman ya. Oke ya. Nah, jadi silahkan lah ya, kita istilahnya saya hanya memandu ya bagaimana caranya untuk kita mawas diri, sadari diri. Jadi yang menemukan juga teman-teman ya. Mungkin dari bisa juga penyebabnya itu faktornya kompleks ya. Dari segi makanan iya, memang juga ada yang tidak baik, artinya ada yang over ya. Contohnya seperti saya dulu itu memang juga dalam pola makan kurang baik ya, kurang baik, yaitu saya over minum kopi dalam kondisi perut yang kosong gitu. Kemudian saya sering terlambat makan ya. Terlambat makan ini berlangsung panjang ya. Jadi bertahun-tahun seperti itu ya. Karena itu sudah menjadi kebiasaan ya, kebiasaan yang saya lakukan. Nah, akhirnya itu menjadi lambung teriritasi ya. Nah, akhirnya menjadi terkena asam lambung atau MAH waktu itu ya. Itu salah satu sebabnya yang saya alami itu seperti itu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa juga sama, bisa juga berbeda. Tetapi ya setelah saya ingat-ingat juga ya, selain saya dari segi makanan itu juga seperti itu, pernah tidak baik ya dalam pola makannya, dari faktor psikis juga ada teman-teman ya. Nah, ini juga beban pikiran lah istilahnya. Nah, setiap orang juga beban pikirannya berbeda-beda kan ya, karena apa ya, perjalanannya juga berbeda, permasalahannya berbeda, kemudian emosinya juga berbeda, perasaan kita juga berbeda. Nah, itu yang harus kita telaah ya, harus kita telaah, kita analisa. Oh ya, ternyata ini ya yang menyebabkan itu. Nah, itu pasti akan ketemu juga ya. Itu ya silahkanlah diperbaiki saja itu. Oke ya, jadi yang pertama intinya tinggalkan pola makan yang tidak baik ya. Bisa dari segi waktu makannya yang mungkin dulu karena tidak teratur, nah akhirnya menjadi terkena asam lambung. Contohnya kita sering terlambat makan, atau mungkin makan selalu berlebihan ya, itu pun juga bisa. Atau mungkin sebaliknya, makan berkekurangan ya. Contohnya orang yang tujuannya diet ya, diet misalkan, itu kan sama saja mengurangi nutrisi yang berlebihan, yaitu sama bisa juga menyebabkan menjadi asam lambung, yaitu seperti itu. Jadi bermacam-macam jenis dan faktornya, itu sadari saja teman-teman. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, tinggalkan masa lalu tentang pola hidup yang tidak baik ya. Nah, ini juga biasanya berbeda-beda ya, polanya mungkin sangat beragam juga ya. Contohnya misalkan ya, orang yang sering begadang ya, kemudian tiap malam itu tidurnya selalu kurang ya. Nah, itu akhirnya juga bisa juga lama-lama menjadi terkena asam lambung ya, karena tubuh ini selalu seperti kecapean ya, kurang memberikan waktu ya untuk meregenerasi sel ya, karena tidur itu pada saat kita istirahat bisa tertidur lelap. Nah, itu akhirnya tubuh bisa menjadi meregenerasi sel yang telah rusak, akhirnya di pagi harinya menjadi segar kembali. Nah, ketika kita
selalu begadang ya, kemudian selalu kurang tidur contohnya, nah otomatis di pagi harinya lesu ya. Nah ketika itu berlangsung terus dalam waktu yang panjang, ya itulah bisa menyebabkan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah itu ya tolong dirubah ya, rubah perbaiki menjadi kita pola antara beraktivitas, kemudian pola beristirahat itu harus seimbang ya. Contohnya misalkan tidur itu ya harus sekitar 8 jam lah itu. Nah itu baru tidur yang cukup. Nah untuk bekerja ya 8 jam itu standar ya dalam satu hari. Nah kemudian 8 jam lagi ini untuk relaksasi lah istilahnya, untuk istirahat ya. Itu jadi menjadi seimbang, jadi polanya 8 8 8 ya. Ketika kita mau mengatur pola hidup yang seimbang, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk tidur, itu seperti itu. Nah itu contoh yang sederhana ya. Mungkin juga banyak hal kebiasaan-kebiasaan yang kadang kurang baik ya. Kurang baik ya, itu tolong sadari saja sebenarnya apa sih yang kebiasaan saya menjadi kurang baik ya. Itu ya pasti akan ditemukan lah oleh diri kita sendiri itu. Nah itu hubungannya dengan masalah pola hidup ya, itu termasuk gaya hidup ya. Gaya hidup itu ya sadari saja mungkin gaya hidup sering juga berhubungan dengan masalah makanan juga ya. Mungkin yang senangnya selalu kuliner ya, makannya yang mewah-mewah. Nah akhirnya kita menjadi juga bisa terkena lambung ya, karena mungkin terlalu over lemaknya ya, mungkin terlalu banyak minyaknya ya. Nah itu mungkin terlalu banyak sambal dan lain sebagainya, yaitu tolong sadari saja ya. Nah itu pola hidup yang tidak baik itu mudah untuk dikembalikan ketika kita itu bergaya hidup yang sederhana teman-teman ya. Itu nah itu jadi solusinya seperti itu. Jadi kita hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti terlalu pelit ya, bukan itu ya. Sederhana itu maknanya cukup ya. Jadi dalam kita mengatur misalkan makan juga cukup, kita berkegiatan juga cukup, kita bersosialisasi juga cukup ya, beraktivitas katakanlah yang berhubungan dengan profesi atau pekerjaan itu juga secukupnya saja ya. Kemudian kita juga ada istilahnya aktivitas yang berhubungan dengan hobi juga tersalurkan. Jadi serba berkecukupan ya, itu artinya sederhana itu. Jadi termasuk dalam hal makan ya, ketika sederhana ya nggak usah milih-milih ya. Karena ketika kita sudah pilihannya pada satu jenis yang itu yang kita sukai, nah akhirnya nanti makannya itu terus, nah akhirnya jadi berlebihan itu ya. Nah itu juga tidak baik ya. Jadi makan ya istilahnya seadanya adanya apa rezeki hari ini ya udah kita nikmati. Akhirnya kita nanti polanya menjadi makan seimbang ya, ketika kita tidak mencari-cari yang kita sukai. Jadi yang adanya apa udah kita syukuri, kita nikmati. Nah itu seperti itu. Baik ya, itu tentang tinggalkan ya pola hidup yang tidak baik. Kalau tinggalkan pola hidup yang tidak baik, berarti konsekuensinya kita harus kembali kepada pola yang lebih baik. Itu seperti itu solusinya teman-teman. Oke, nah kemudian yang ketiga ya, ini apa yang harus kita tinggalkan di masa lalu ya, yaitu tinggalkan pola pikir yang negatif ya. Jadi ketika pikiran-pikiran kita ini dominan diwarnai dengan pikiran negatif, itu salah satu sebabnya ya. Salah satu sebab yang memicu ya asam lambung menjadi selalu naik, akhirnya terjadi GERD ya. GERD menimbulkan beberapa sensasi sehingga rasanya menjadi mengalami 1001 rasa sensasi ya, yang banyak rasa ya, merasakan kepalanya mungkin pusing, berat, keliengan ya, mungkin yang dadanya juga panas, sesak, nyeri dan lain sebagainya ya, sampai dengan mungkin jalan saja
rasanya sempoyongan, badan terasa lemes, tidak bertenaga, cepat ngos-ngosan dan lain sebagainya. Nah itu bisa jadi karena itu. Jadi secara psikisnya, secara kejiwaan, karena pikiran kita itu banyak negatifnya teman-teman ya. Nah itu juga harus kita sadari dan harus kita rubah bagaimana caranya supaya pikiran kita itu tidak selalu berpikir kemana-mana yang bersifat negatif ya. Caranya sederhana juga ya, tetapi harus dibiasakan. Yaitu kita harus selalu menyederhanakan pikiran. Menyederhanakan pikiran itu ketika kita menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, kita cukup kalau melihat ya melihat saja. Kalau kita mendengar mendengar saja. Kalau kita merasakan ya udah merasakan saja. Jangan menganalisa ya. Jadi pikiran itu menjadi berat ya. Kadang kita analisanya negatif karena kita berusaha menganalisa ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu ya sudah, kita lihat saja, maksudnya mungkin cukup di pikiran kita ya hanya bagus ya, atau kurang bagus, hanya seperti itu saja. Tapi kalau kita sudah menganalisa lebih dalam lagi, nah ini yang akhirnya menjadi beban ya. Kadang sebenarnya itu bukan tugas kita ya, tetapi kita karena kita berlebihan berpikirnya itu menjadi nambah beban. Nah itu contoh ketika kita banyak beban pikiran itu. Jadi sederhanakan itu seperti itu yang pertama ya. Nah, supaya tidak pikiran ini larinya ke negatif, maka kita selalu bersyukur teman-teman ya. Jadi bersyukur ya. Contohnya ketika kita masih merasakan sensasi-sensasi di dalam diri kita, ya udah kita awali dengan syukur ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun kepala saya berat, walaupun kepala saya keliengan, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat, seperti itu. Jadi ada keseimbangannya. Tapi kalau sudah merasakan sensasi tambah pikirannya negatif ya, contohnya ketika kepala selalu berat, selalu pusing, negatif pikirannya, jangan-jangan nanti ada tumor otak misalkan lah atau gimana ya. Nah itu akhirnya menjadi tambah berat teman-teman ya. Nah itu kebiasaan itu kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan pola pikir yang negatif. Nah itu harus di stop ya, stop dan tinggalkan ya, tinggalkan. Dan merubahnya bagaimana ya, kita merubah menjadi berpikir positif. Caranya bagaimana? Awali saja dengan rasa syukur ya, awali aja dengan rasa syukur, pasti nanti ketemunya analisanya menjadi positif. Itu teman-teman, itu sadari dan latih terus ya itu. Nah kemudian yang terakhir ya, apa yang harus kita tinggalkan di masa lalu yang kurang baik, yaitu tinggalkan perilaku yang tidak baik. Nah ini kadang yang namanya perilaku itu kan kadang sudah menjadi apa ya, menjadi kebiasaan ya, menjadi kebiasaan. Entah itu sadar atau tidak sadar. Nah itu kalau memang hal itu bisa menyebabkan kita menjadi sakit asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, ya harus ditinggalkan ya itu. Perilaku itu lebih banyak berhubungan dengan kejiwaan kita teman-teman ya. Contohnya kita punya perilaku kebiasaan mudah marah ya. Nah, selalu marah-marah, tersinggung sedikit marah ya, ada sesuatu yang tidak pas kita marah. Nah itu juga harus dirubah teman-teman. Kalau seperti itu terus ya sudah, akhirnya menjadi bersemayam terus penderitaan itu ya. Maka kita rubah. Contohnya ketika kita masih suka marah-marah ya, nah itu harus kita rubah menjadi penyabar ya. Jadi kita latihan sabar, apa-apa itu memang harus disadari dan dilatih itu. Nah kemudian yang berhubungan dengan perasaan, perilaku itu ya, kadang kita selalu merasa mungkin dendam lah, atau mungkin tersakiti. Nah itu ya kita harus rubah ya, jangan seperti itu terus. Kita berusaha itu menjadi sesuatu itu baik seperti itu ya. Jangan kita membuat rasa-rasa diri kita yang akhirnya menjadi membekas ya di dalam hati kita. Nah akhirnya yang rugi ya diri kita sendiri ya. Maka kita harus menjadi ya pemaaf mungkin ya,
penyabar, itu seperti itu teman-teman ya. Mengalah itu jauh lebih penting daripada kita terlalu ambisius misalkan. Nah, itu kadang juga ketika hal itu tidak terwujud, nah akhirnya kita menjadi kecewa sendiri. Jadi masih banyak hal ya, perilaku-perilaku yang kurang baik lah. Itu ingat-ingat saja teman-teman, pasti akan ketemu. Nah, itu tolong tinggalkan ya, tinggalkan, kita rubah menjadi perilaku yang lebih baik ya. Baik itu ukurannya gampang, ketika menurut diri kita baik, tetapi menurut orang lain juga baik, teruskan. Nah, itu yang lebih cepat untuk menyembuhkan anxiety dan psikosomatik kita. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.